Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan malam ini ngaji kitab bulan Ramadan kita, Kitab Sulukul Arifin, karya Syekh Mirza Jawad Maliki Tabrizi. Kali ini kita akan memasuki tentang klasifikasi orang yang berpuasa berdasarkan apa yang dikonsumsinya. Menurut Syekh Mirza Jawad Maliki ada 3 kelompok orang yang berbuka selama berpuasa. Yang pertama adalah mereka yang berbuka dengan yang haram. Yang kedua, mereka yang berbuka dengan yang subhat. Dan yang ketiga, mereka yang berbuka dengan yang halal. Mereka yang berbuka dengan yang haram seperti orang yang mengangkat beban yang berat, lalu pergi dengan penuh kelelahan mengantarkan barang itu kepada pemiliknya, dan setelah barang itu diserahkan, orang itu tidak mendapat dari barang itu, hanya kelelahan saja yang ia dapatkan. Begitulah perumpamaan orang yang berbuka dengan yang haram menurut Syekh Mirza Jawad Maliki. Nah, yang kedua, orang yang berbuka dengan yang subhat, yang tidak jelas haram atau halalnya. Kelompok yang kedua ini boleh jadi dia berbuka dengan mengkonsumsi makanan dan minuman ternyata tidak halal. Orang seperti ini tentu masuk pada kelompok yang pertama tadi. Nah, kelompok yang kedua, meskipun mereka berbuka dengan yang halal, tapi mereka mengisi taplak meja makannya dengan berbagai macam makanan yang lezat, yang berwarna-warni pada saat sahur ataupun pada saat iftar, pada saat berbuka. Dan mereka berbuka dengan makanan yang berlebih-lebihan. Nah, Syekh Jawad Maliki mengibaratkan orang yang berbuka dengan berlebih-lebihan itu seperti orang yang kikir, yang memiliki ambisi yang rendah. Jadi orang itu kikir dan memiliki ambisi yang rendah. Seperti orang yang kikir yang bersama dengan kekasihnya. Seharusnya beliau mengutamakan kekasihnya tetap untuk menghibur kekasihnya yang telah mengundangnya pada jejamuan pada bulan Ramadan. Tapi orang kikir ambisius yang rendah itu justru lebih menikmati hiburan-hiburan yang kecil dalam bentuk kenikmatan makanan itu. Nah, kata Syekh Jawad Maliki, orang-orang kikir yang ambisius yang rendah ini, yang berbuka puasa dengan berlebih-lebihan, mereka tidak memiliki kesopanan dan kelayakan untuk diundang dalam perjamuan makan kekasihnya
yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya pantas untuk menikmati terhibur dengan hiburan-hiburan yang kecil. Nah, Syekh Jawad Maliki menganggap orang yang seperti itu adalah mereka disebut sebagai jamaah perut daripada mereka disebut sebagai jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada bulan Ramadan Allah mengundang mereka menjadi tamunya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak Allah akan anugerah ampunan, maghfirah, berkah, dan rahmat. Tapi mereka lebih sibuk menikmati hiburan kecil di atas meja makan dan mengejar kenikmatan makan atas ketidakpuasaan mereka pada siang hari. Nah, menurut Syekh Jawad Maliki, mereka yang berbuka puasa secara berlebih-lebihan itu, kelompok itu masuk pada mereka yang melakukan pemborosan. Nah, situasi mereka sama, yang makan dan minum berlebih-lebihan itu sama dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang berbuka dengan yang haram. Mengapa? Karena secara akhlak mereka terjebak pada pemborosan dan kemewahan. Dan pemborosan dan kemewahan itu hukumnya berdosa. Oleh karena itu akan lebih tepat untuk mereka dianggap sebagai jamaah perut daripada jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelompok yang kedua. Jadi mereka yang berbuka dengan yang subhat. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mereka yang berpuasa dan berbuka dengan makanan dan minuman yang halal, yang diperbolehkan. Mereka tidak dimanjakan dengan segala macam jenis pemborosannya. Mereka tidak mengisi tablak meja mereka dengan berbagai hidangan makanan yang lezat, yang berwarna-warni. Mereka melatih perut mereka untuk tidak makan yang berlebih-lebihan, membatasi diri mereka hanya memakan satu makanan saja. Seperti Sayyidina Ali, karamallahu wajha, yang makan dengan satu lauk saja. Nah, merekalah orang yang masuk pada kategori berbuka dengan yang halal, yang menjadi tamu istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mengendalikan perut mereka dari berbuka dengan tujuan memperoleh kenikmatan makanan. Mereka menjauhkan diri dari makan dengan tujuan kenikmatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas mereka dengan pahala yang terbaik, dengan karunia yang paling utama. Mereka akan memperoleh pahala yang khusus yang tidak bisa dibayangkan, dan mereka yang atas apa yang mereka lakukan dengan berbuka puasa dengan yang halal. Jadi merekalah kelompok orang yang berpuasa yang sebenar-benarnya, yang mengendalikan dirinya dari berbuka dengan yang haram, dan mengendalikan perutnya untuk tidak mengejar kenikmatan sebagai balasan atas ketidakpuasaannya pada siang hari. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.